Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Yuli di edisi tutorial. Video kali ini aku akan memberikan contoh tutorial SAP 2000 versi 21 pada analisis balok Gerber. Oke, langsung disimak aja video tutorialnya. Kita langsung buka aja SAP-nya. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik new model, satuannya dilihat, kemudian kita klik BIM. Kemudian kita gunakan use custom. Nah, kemudian di situ di displaynya kita pilih yang spacing aja supaya lebih mudah. Kalau ordinate itu nanti harus menggunakan ordinate. Nah, untuk grid ID-nya kita lihat sesuai soal ya. Situ ada A, S, B, dan C. Berarti ada 4 grid dengan masing-masing jaraknya bisa kita tuliskan di spacing. A itu 3, yang spacing B itu 2, kemudian yang C itu adalah 5. Nah, ini D itu adalah titik akhirnya. Jangan lupa kursornya disimpan di titik D ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian terdapat dua tampilan nih. Ada yang 3D view sama XZ plane. Kita gunakan yang tampilan XZ plane, maka yang 3D view-nya kita close. Oke, nah kemudian kalau tampilannya sudah XZ plane, langkah pertama itu kita cek apakah panjang baloknya sudah sesuai atau belum. Nah, kita dengan klik kanan kemudian klik kiri kemudian klik kanan ya. Nah, kita cek ternyata panjangnya 2 meter, kemudian yang paling ujung itu 5 meter. Sudah sesuai panjang baloknya dengan soal. Kemudian langkah yang kedua, kita lihat tumpuan-tumpuannya itu titik A, B, dan C. Nah, di sini titik A itu tidak sesuai ya, tumpuannya harusnya roll, maka kita ubah dengan assign, kemudian klik join, restrain. Yang awalnya tumpuannya sendi kita ubah ke roller. Kemudian kita klik apply dan oke. Kemudian yang tumpuan C itu harusnya sendi, maka kita ubah ke sendi ya. Oke, kemudian ini tumpuannya sudah sesuai semua. Langkah selanjutnya adalah bagian S atau sambungannya. Nah, itu ada tumpuan roll, maka kita hilangkan ya tumpuannya dengan no restraint. Apply, oke. Nah, ini di titik S itu adalah sambungan, jadi tanpa tumpuan. Kemudian, langkah yang ketiga, kita mendefinisikan sambungannya tersebut. Kita blok, kemudian kita klik assign, kemudian frame, dan kita gunakan release. Jadi release ini adalah untuk mendefinisikan sambungan, baik pada balok maupun pada truss. Nah, kemudian ini pada balok tersebut kita gunakan yang N ya. Jadi di paling ujung, panjang paling ujung 3 meter itu ada sambungannya. Oke, kemudian balok yang sisi satunya lagi, ini assign, kemudian frame, dan release. Nah, kalau yang ini adalah di bagian startnya yang ada sambungannya ya. Jadi di bagian N-nya itu tidak di checklist. Oke, ini sudah didefinisikan ya sambungannya. Kemudian langkah yang keempat itu adalah mendefinisikan load pattern. Nah, di sini kita bisa tambahkan nama load pattern-nya, misalkan beban. Kemudian berat sendirinya kita nolkan karena kita tidak menghitung berat sendirinya. Kemudian klik add new load pattern. Oke, kemudian langkah yang kelima itu kita modelkan beban ya. Nah, ini load pattern-nya sudah beban. Kemudian karena bebannya adalah distribut atau merata, maka kita bisa menggunakan uniform load. Nah, bebannya itu 10 kN per meter. Jadi kita bisa tulis di kolom uniform load. Kemudian kita klik play. Kemudian kita klik OK. Nah, ini semua bentangnya sama ya. Bebannya itu 10 kN per meter.
Oke, setelah mendefinisikan beban, langkah selanjutnya adalah kita lakukan analisis, diklik set analysis optionnya, kemudian kita gunakan kita pilih yang exit plane untuk analysis optionnya. Oke, kemudian setelah itu kita running analysis. Nah, yang debt dan modal itu kita do not running, jadi yang di running hanya yang cash name modal beban. Nah, yang cash beban itu kita running, kemudian kita klik run now. Kemudian setelah itu kita save nama filenya. Ini saya tulis soal 1 balok Gerber ya. Oke, ini sudah dalam proses running. Nah, ini adalah animation dari balok Gerber apabila diberikan beban-beban merata dan sambungan. Jadi reaksinya itu seperti ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ingin mengetahui hasilnya, yaitu reaksi tumpuan dengan klik join, kemudian case-nya adalah beban. Nah, display types-nya kita pilih yang row, play, kemudian klik OK. Nah, di situ di tumpuan A itu nilainya 15 kilonewton ya. Kemudian di tumpuan Nah, kita lihat ya hasil analisis atau hasil hitungan manual di tumpuan A nilainya 15 kilonewton, sama ya dengan hasil analisis. Di tumpuan C 15 kilonewton, kita lihat hasil hitungan manualnya ternyata sama ya, di titik C itu 15 kilonewton. Dan di tumpuan B itu hasilnya sama seperti di SAP 2000 yaitu 70 kilonewton. Langkah selanjutnya kita ingin tahu nih hasil analisis dari gaya geser atau shear parts dengan klik shear 22. Nah, kemudian kita pilih yang show values. Kemudian apply, kemudian kita klik OK. Nah, di sini adalah nilai diagram gaya geser. Nah, kita lihat hasil hitungan manual di tumpuan A nilainya adalah 15 kilonewton. Dan di hasil SAP sama ya, nilainya 15 kilonewton. Tumpuan B 35 kilonewton dan di tumpuan C 15 kilonewton. Jadi yang membedakan hanya tandanya saja. Kalau yang di SAP itu di tumpuan A minus 15 tetapi di manual itu plus 15. Sehingga di tumpuan C itu di SAP 15 sedangkan hitungan manual minus 15. Nah, ini gambar hasil hitungan manualnya sama dengan analisis SAP. Yang berbeda hanya tanda atau arah dari diagramnya saja. Selanjutnya kita cek momen atau bending momennya. Untuk bending momennya itu di tumpuan A dan C itu nilainya 0, kemudian di titik sambungan atau di titik S itu nilai momennya 0. Kita cek dengan klik kiri ya. Kemudian kita cek bagian momen di sini. Nah, kita arahkan ke jaraknya 3 meter. Itu nilai momennya hampir mendekati 0 ya. Kita bulatkan sebagai 0. Kemudian nilai gaya gesernya itu 15 di titik sambungan itu. Oke, kita cek ya di hasil hitungan manual. Nah, momen di titik A 0, kemudian tadi momen di titik sambungan itu 0 ya, yaitu di jarak 3 meter 0. Kemudian momen di tumpuan B itu 50 minus 50 ya, sama. Hasil hitungan manual minus 50 kN meter. Dan momen di tumpuan C juga sama 0. Nah, kita lihat gambarnya. Oke, sama ya. Gambar hasil analisis SAP 2000 dengan analisis manual. Sekian video edisi tutorial kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video edisi tutorial lainnya.